Sekarang kita masuk yang kedua. Istiqomah lisan. Istiqomah lisan. Makanya di hadis ini Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, ma akhwafa ma takhafu alayya?" Fa akhadha Rasulullah bi tarfi lisani nafsi thumma qala hadza. Ya Rasulullah, apakah sesuatu yang paling engkau khawatirkan padaku? Maka Rasulullah memegang ujung lidahnya sendiri kemudian berkata, ini lisan ini. Jaga lisan kamu. Sebab lisan ini banyak yang orang yang tidak istiqamah dengan lisannya. Dari perkataan-perkataannya membuat dia melenceng. Banyak orang-orang yang tadinya lurus mengikuti pemahaman Quran wa sunnah ala fahmi salaf, tapi lisannya sering ghibah, sering nuduh orang, sering mentahdzir. Kan ada jamaah namanya jamaah tahdzir. JT, jamaah tahdzir. Ada jamaah tabligh, ada jamaah tahdzir. Suka mentahdzir. Bagaimana kehidupannya? Antum bisa lihat bagaimana. Menyimpang dari siratal mustaqim. Akhirnya apa? Dia sesat dan menyesatkan umat. Tadinya ala manhaj salaf, sekarang mengikuti manhaj takfiri, mengikuti khawarij. Ini terjadi ini. Saya cerita ini terjadi gitu. Bukan satu yang seperti itu. Ada yang kemudian karena tahdzirnya dia kemudian dia berhenti. Enggak belajar, enggak nuntut ilmu, enggak baca, enggak, futur dia. Berhenti. Enggak bisa. Dalam Islam enggak ada istilah berhenti, terus berjalan di atas siratal mustaqim sampai di waktu Allah. Berhenti. Kalau sudah berhenti, masuk dia kepada kesesatan. Akan memilih jalan yang lain. Karena apa? Syubhat. Dianggap apa? Semua orang berdakwah yang mengajak ini menurut dia karena sudah tahdzir sesat. Sehingga apa? Saya udah nggak ngaji, hidup sendiri aja. Kalau udah hidup sendiri, ya sesat. Dianggap dia aja yang paling benar, dia yang masuk surga, orang lain enggak. Ini akibat apa? Akibat tahdzir. Ini jamaah tahdzir. Makanya awalnya dari lisan itu. Suka menuduh orang, memfitnah orang, mentahdzir orang, menggibah, mengadu domba. Kenapa? Jadi ikhwan fillah, jazakumullah, ini perhatikan, kita hati-hati dalam kita berbicara karena perkataan ini akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat, akan dihisab. Sampai Nabi menyebutkan SAW, untuk melihat di halaman 37, kata Nabi, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha fin nari ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kata-kata yang ia tidak teliti kebenarannya, maka akan menjerumuskan ke dalam neraka lebih jauh daripada apa yang ada di antara timur dan barat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi orang karena perkataan itu bisa memasukkan dia ke dalam neraka. Satu kalimat, satu ucapan. Maka itu hati-hati. Karena ada kisah yang menyebutkan tentang seorang yang berteman, seorang abid ahli ibadah berteman, temannya ahli maksiat. Si abid ini selalu mengingatkan temannya jangan berbuat maksiat. Si pelaku maksiat mengatakan khalini wa rabbi, biarkan aku dengan Allah. Terus si abid terus mengingatkan lagi. Tapi lama kelamaan ahli ibadah ini nggak sabar. Ini dulu di zaman Bani Israel Nabi menceritakan ini. Nggak sabar, dia berbuat maksiat lagi, diingatkan berbuat maksiat lagi. Akhirnya dia mengatakan Allah nggak akan mengampuni dosa kamu. Marah Allah di sini. Allah marah karena hak mengampuni dosa hak siapa? Hak Allah. Dia mendahului Allah di sini. Maka di hari kiamat dikumpulkan oleh Allah, dimasukkan oleh Allah orang yang berdosa ini karena dia bertobat kepada Allah, dimasukkan dia ke sorga. Adapun ini ahli ibadah karena ucapan satu kalimat dimasukkan ke neraka. Kata Abu Hurairah radhiyallahu, orang ini mengucapkan satu kalimat menghancurkan dunianya dan akhiratnya dihancurkan oleh dia. Hadis ini ada dalam kitab Tauhid. Antum bisa lihat nanti di kitab Tauhid, di syarah kitab Tauhid. Jadi hati-hati itu. Mesti dia sabar. Bukan menghukumi. Ketika dia sudah menghukumi nggak akan diampuni dosanya, Allah marah. Karena hak pengampunan hak Allah mutlak, hak Allah.
Kenapa dia mendahulukan Allah? Akhirnya Allah murka di hari kiamat. Allah masukkan orang ini yang mengatakannya ke neraka. Adapun orang yang berbuat maksiat karena ditaubat kepada Allah, dia diterima taubatnya oleh Allah, kemudian dia dimasukkan ke sorga. Karena Allah masih mengampuni selama dosanya bukan dosa apa? Syirik. Kalau syirik Allah nggak akan ampuni. Tapi dosanya bukan syirik, maka Allah ampuni. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru wa yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah nggak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Begitu juga di hadis Mu'ad, Nabi bersabda, wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhim aw qala ala manaqirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukan manusia itu tersungkur ke dalam neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan dengan sebab lisan mereka. Hadis ini sahih dari Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini lisan ini harus kita jaga. Harus istiqamah untuk selalu mengatakan kebenaran, menyampaikan kebenaran, mendakwakan kebenaran, dan mengatakan kalimat yang baik. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Dan yang antum ingat bahwa yang paling banyak masukkan manusia ke neraka itu dua. Yang pertama mulut, yang kedua kemaluan. Itu hadisnya di halaman 39. Halaman 39. Aktsaru ma yudkhilun nasa an-nar al-ajwafan al-fam wal farj. Yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka dua hal, yaitu mulut dan kemaluan. Makanya yang kita merasa bahwa ini penting untuk kita sampaikan, kita sampaikan. Yang kita ucapkan, kita ucapkan. Yang tidak, kita diam. Nabi bersabda SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, katakan yang baik atau diam. Seorang dai, dia harus mengatakan, nggak boleh diam dia dalam menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Ma'ruf, yang paling ma'ruf apa? Tauhid. Mungkar, yang paling mungkar apa? Syirik. Harus terus seorang dai menyampaikan ini, nggak boleh berhenti, nggak boleh diam. Kalau diam, umat gak akan tahu. Makanya kewajiban seorang dai itu lebih dari kewajiban yang lain. Di samping dia wajib melaksanakan sholat, puasa, dan yang lainnya, ada kewajiban dia yang paling besar sebagai seorang dai dan amanah dari Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada umat ini, membimbing mereka di atas jalan yang hak, mengajak mereka ke sorga, dan menjelaskan kepada mereka tentang syirik, tentang bid'ah, dan jalan-jalan kesesatan. Harus jelaskan. Kalau enggak, orang enggak akan tahu. Enggak boleh diam, enggak boleh diam. Dia harus jelaskan. Kalau enggak, berat di hari kiamat nanti. Nah, banyak orang-orang yang enggak mau jelaskan masalah ini. Kenapa? Nanti khawatir umat ini pecah belah. Memang sudah pecah dan sudah belah. Mereka mengatakan, kalau kita nanti ngomong masalah syirik, bid'ah, nanti umat ini pecah belah. Memang sudah pecah umatnya dan sudah belah umatnya. Yang mengatakan sudah pecah belah siapa? Rasulullah SAW. Umat Islam berpecah menjadi berapa golongan? 73 kata Rasulullah SAW. Sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahida. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 masuk surga. Sudah berpecah. Dan Nabi mengatakan, "May ya'ish minkum ba'di fa yastara ikhtilafan katsira, fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang hidup sesudah wafatku akan melihat perpecahan yang banyak, perselisihan yang banyak di tengah-tengah umat Islam. Maka hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpilih lurus. Pegang erat-erat dan gigit dengan geram kalian. Pegang erat-erat dan gigit dengan kalian.
Kemudian Nabi ingatkan, jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama, karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Harus sampaikan. Dan ini Nabi sudah sampaikan kepada umatnya. Setiap Jumat Nabi mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat, setiap kesesatan tempatnya neraka. Nabi SAW mengatakan demikian. Kita nggak boleh diam. Harus menyampaikan sebagai seorang dai. Jangan mengatakan ini belum waktunya. Waktunya kapan? Sampai kamu mati atau umat mati? Waktunya kapan? Sekarang waktunya untuk menyampaikan kepada umat. Karena umat tidak tahu tentang kebenaran, tidak tahu tentang siratal mustaqim. Umat nggak tahu tentang Islam yang sebenarnya. Umat nggak tahu tentang Quran. Umat nggak tahu tentang sunnah. Umat nggak tahu tentang pemahaman yang benar. Umat nggak tahu tentang berjalan di atas siratal mustaqim. Harus jelaskan kewajiban seorang dai, seorang ustadz, seorang kiai, apalagi seorang ulama. Dia harus menjelaskan tentang ini. Nggak boleh diam. Lisan dia harus menyampaikan kebenaran di tengah umat, siang dan malam. Sampaikan ini. Orang mau benci, orang nggak senang, nggak ada masalah. Tapi kita harus menyampaikan, karena kita punya kewajiban yang Allah bebankan kepada kita untuk menyampaikan. Nggak boleh diam. Makanya dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan juga oleh Yahya bin Abi Katsir, ketika orang-orang mengatakan kepada mereka, kok engkau jelaskan terus tentang orang-orang yang menyimpang, tentang firqah-firqah yang sesat, ahlul bidah, kenapa engkau sebutkan terus? Apa dijawab oleh Imam Ahmad bin Hanbal, oleh Yahya bin Abi Katsir, idza sakattu ana wa sakatta anta fama ya'ful jahilu as-sahih min as-saqim. Apabila aku diam, engkau juga diam sebagai ustaz, sebagai ulama. Kapan orang bodoh ini tahu jalan yang lurus, yang benar dan yang salah? Siapa yang tahu? Kalau kita jelaskan ini jalan yang hak, ini jalan yang batil, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, ini benar, ini salah, ini ma'ruf, ini mungkar, orang akan tahu. Kalau kita diam, lisan kita diam, nggak akan tahu. Nah, istiqomah untuk menyampaikan kebenaran ini sampai kita diwafatkan Allah. Sekarang banyak orang yang tidak istiqomah. Dulu semangat dia menyampaikan dakwah, sekarang nggak mau. Bahkan karena apa? Ngikut kepada sebagian orang, pengurus-pengurus masjid. Ada sebagian pengurus masjid mengatakan, Ustadz, tolong jangan sebut bid'ah. Kok jangan sebut bid'ah? Ya sudah, saya nggak mau ngisi, mau ngapain ngisi? Jadi jangan mau diatur pengurus itu nggak ngerti agama. Pengurus masjid cuma pengurus saja, nggak ngerti agama, nggak ngerti Quran Sunnah. Antum sebagai seorang dai lebih paham dari mereka. Antum harus jelaskan. Ini harus jelaskan kepada umat. Sebab kalau nggak gitu, nggak akan tahu umat ini tentang syirik, tentang bid'ah, tentang bid'ah yang dilakukan di Indonesia bukan sedikit, ribuan bid'ah, syirik, ribuan syirik. Apa kita mau diam? Nggak boleh diam. Karena kita ingin orang ini, umat ini baik, dan kita ingin bangsa ini baik. Justru jasa kita, dai salaf ini berjasa membina umat dan membina bangsa ini di atas kebenaran, supaya orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah akan turunkan barokah dari langit dan dari bumi. Justru ini jasa yang paling besar, mendakwakan dakwah yang hak. Sekarang kita lanjutkan. Istiqomah dalam meniti siratal mustaqim. Istiqomah adalah meniti as-sirat al-mustaqim, yaitu agama yang lurus, yang tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Istiqomah mencakup mengerjakan seluruh ketaatan yang lahir maupun batin, dan meninggalkan larangan yang lahir maupun batin. Jadi sabda Nabi SAW yang menjadi wasiat yang menghimpun seluruh ajaran agama. Makanya kita disuruh untuk berdakwah. Untuk melihat di surah Asy-Syura ayat 15 di halaman 46. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi' ahwahum. Karena itu serulah mereka beriman dan tetaplah beriman dan berdakwah sebagaimana diperintahkan kepadamu Muhammad, dan janganlah mengikuti keinginan mereka. Kita baca ayat lengkapnya, antum lihat dalam surah Asy-Syura ayat 15. Surah 42 ayat 15. Allah berfirman, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitabin wa umirtu liya'dila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum
lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Dengan demikian maka berdakwalah. Ini Allah firmankan kepada siapa ayat ini? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falidzalika fad'u, karena itu dakwahlah kamu, ajak umat ini kepada apa? Kepada tauhid, larang umat dari syirik. Ajak umat itu. Wastaqim kama umirta, dan hendaklah kamu istiqamah sebagaimana diperintahkan kepadamu. Wala tattabi' ahwahum, jangan ikuti kemauan mereka, jangan ikuti hawa nafsu mereka. Karena hawa nafsu manusia menginginkan kita sama dengan mereka. Hawa nafsu manusia menginginkan, kebanyakan manusia kata Allah taat atau fasik, kata Allah fasik. Kalau fasik ini jalan yang awal untuk menuju kemana? Neraka. Karena umat ini fasik, mengajak si dai-nya kemana? Kemana? Ke neraka juga. Mau seperti itu? Jangan mau. Makanya Allah mengatakan kepada Muhammad, wala tattabi' ahwahum, jangan ikuti kemauan mereka. Karena maunya mereka kita ikut dengan apa yang mereka lakukan. Dari apa? Kesyirikan mereka, bid'ah mereka, maksiat mereka, segala macam. Kita ingin dianggap kita mau seperti mereka. Jangan. Kita punya sikap. Harus istiqomah. Makanya Allah katakan fastaqim. Istiqomah. Jangan ikuti kemauan mereka. Fastaqim kama umirta wa la tattabi'hum. Wa qul amantu bima anzala min kitab. Dan aku diperintah untuk beriman dengan apa yang Allah turunkan dari kitab. Wa umirtu li'adla bainakum. Aku diperintahkan untuk berlaku adil kepada kalian. Allahu rabbuna wa rabbukum. Allah Rabb kami dan Rabb kalian. Lana amalukum walakum amalukum, bagi kami amal kami dan bagi kalian amal kalian. La hujjata bainakum, enggak ada hujah lagi, enggak ada alasan lagi antara kami. Karena apa? Dakwah sudah disampaikan. Di hari kiamat enggak ada hujah lagi. Karena dakwah sudah disampaikan. Dan Allah pasti mengumpulkan kita semuanya dan kepada Allah kita kembali. Makanya perhatikan, dakwah ini harus sampai kepada umat. Harus. Dan umat harus paham tentang tauhid. Harus diulang ribuan kali tentang ini. Kemudian Allah mengisahkan tentang perkataan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika harta dan anak tidak berguna kecuali orang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi hati yang bersih adalah hati yang selamat dari syirik, dari kedengkian. Ini tadi istiqomah hati ini. Dari iri, kikir, sombong, cinta dunia, gila jabatan. Banyak orang gila jabatan. Tadinya jadi ustadz, pengen jadi pejabat. Akhirnya apa? Sesat. Gila jabatan, cinta dunia. Ya harus selamat dari seluruh pusak yang menjauhkannya dari Allah Ta'ala. Hati ini harus selamat dari seluruh syubhat yang menentang pengabarannya. Hati ini harus selamat dari seluruh syahwat yang menentang perintahnya. Selamat dari seluruh keinginan yang bertentangan dengan maksudnya. Serta selamat dari segala sesuatu yang memutuskan dari Allah. Hati yang bersih ini berada di surga yang disegerakan di dunia, surga di alam barzah, serta surga di hari kebangkitan. Ini Ibnu Qayyim mengatakan demikian dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Jadi kita harus berusaha membersihkan hati kita supaya kita bisa istiqomah di atas jalan yang hak ini. Untuk perhatikan, kita harus membersihkan hati kita untuk bisa kita berjalan lurus di atas siratal mustaqim. Bersihkan hati kita dari 5 hal. Antum lihat di halaman 47. Antum lihat halaman 47. Yang pertama harus kita bersihkan hati kita dari syirik. Karena syirik berlawanan dengan apa? Dengan tauhid. Kita harus bersihkan hati kita dari bid'ah yang bertentangan dengan sunnah. Kita harus bersihkan hati kita dari syahwat yang menyelisih perintah. Yang keempat, bersihkan dari kelalaian yang berlawanan dengan zikir. Yang kelima, bersihkan dari hawa nafsu yang bertentangan dengan kemurnian dan keikhlasan. Ini penjelasan Ibnu Qayyim. Karena ini 5 perkara ini yang merupakan penghalang manusia dari meniti jalan siratal mustaqim menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah jazakumullah, Ibnu Qayyim juga mengatakan lagi, antum lihat di halaman 49. Antum lihat halaman 49. Barang siapa yang di dunia ini diberi petunjuk ke jalan yang lurus, yang dengannya para rasul diutus dan diturunkan kitab-kitab
maka di akhirat kelak ia akan diberi petunjuk agar selamat melewati jalan yang lurus yang membimbingnya ke surga, negeri balasannya seukuran kekuatan seorang hamba untuk menempuh sirat agama di dunia ini, maka seperti itu pula kekuatannya saat berjalan di atas sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Sebagaimana seorang hamba berjalan di atas sirat di dunia ini, begitu pula dia akan berjalan di atas sirat di hari kiamat nanti. Tergantung dia berusaha bagaimana untuk istiqomah di atas jalan ini. Kalau dia nggak istiqomah, melenceng, ya dia juga nanti akan melenceng nanti ketika dia melewati sirat di atas jembatan antara surga dan neraka. Yang ketujuh, bab yang ketujuh, istiqomah di atas ketaatan. Kalau kita lihat kaum muslimin, mereka dalam beribadah kepada Allah ini ibadahnya ibadah musiman. Musiman. Kalau bulan Ramadan semuanya tarawih. Kemudian tarawih juga nggak istiqomah, paling 1, 2, 3 hari. Habis itu apa? Sudah hilang lagi. Musiman, ya tarawih. Kemudian nggak istiqomah lagi dia. Justru Nabi dari awal Ramadan sampai akhir, justru akhirnya Ramadan Nabi malah nggak keluar dari masjid. Melakukan apa Nabi? Itikaf. Bertambah puncaknya itu karena mencari malam Lailatul Qadar. Kalau ini enggak, hari pertama rame, kedua rame, ketiga rame, begitu hari-hari terakhir sepi sudah. Semua di mana kumpulnya? Di pasar. Di pasar. Tempatnya setan pasar itu. Yang mengatakan demikian siapa? Rasulullah SAW. Pasar tempatnya setan. Makanya antum lihat itu. Yang di bulan Ramadan awalnya rajin, baca Qurannya rajin, di akhir Ramadan udah nggak baca Quran lagi. Atau ada orang yang mungkin dia selama Ramadan, masya Allah, sempurna dia. 5 waktunya, tarawehnya, baca Qurannya. Begitu selesai Ramadan, sudah selesai. Nggak tahajud lagi, nggak melaksanakan baca Al-Quran lagi, nggak ibadah lagi, nggak sedekah lagi. Kapan dia sedekah lagi? Nanti ketemu Ramadan lagi baru. Ini terjadi musiman namanya, ibadah musiman. Kita nggak boleh, ketaatan harus terus istiqomah. Makanya di sini saya sebutkan contohnya pada saat bulan Ramadan, ketika di bulan Ramadan banyak kaum muslimin rajin membaca Quran, sholat malam dan lainnya. Tapi ketika sudah melewati Ramadan, banyak kaum muslimin yang kembali lalai melaksanakan ketaatan. Bahkan ada yang kembali lagi berbuat maksiat dan dosa besar setelah bulan Ramadan. Sama seperti orang yang tobat. Tobat juga sama. Ada orang yang tobat, dia begitu tobat dengan taubatan nasuha, istiqomah terus sampai akhir hayatnya. Tapi ada orang tobat kembali lagi maksiat, nggak kembali lagi dia sampai mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ada lagi orang yang dia tobat kemudian kembali maksiat, tobat lagi, kembali maksiat, tobat lagi. Dia khawatirkan orang ini justru akhir hidupnya dalam keadaan su'ul khotimah. Maka harus istiqomah, hatta dalam tobat terus istiqomah, bukan kembali lagi. Kalau antum lihat banyak orang yang tadinya tobat kembali lagi. Ada nggak? Ada banyak teman-teman antum itu. Tobat sudah dibanggakan oleh para ustadznya, ini tobat ini. Balik lagi. Gitu. Bagusnya alhamdulillah ustadznya nggak ikut juga. Gitu. Kalau ustadznya ikut, naudzubillah nasallallahu alaihi wasallam. Antum perhatikan di sini. Jadi amal-amal yang dicintai oleh Allah dalam ketaatan, yang pertama, ini kita bicara soal amal-amal ketaatan yang dicintai oleh Allah. Yang pertama amal soleh yang dilakukan secara kontinu terus menerus meskipun sedikit. Rasulullah bersabda, ya ayuhan nas khudhu minal a'mali ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu wa inna ahabbal a'mali ilallahi ma dama wa in qalla. Kata Rasulullah SAW, wahai sekalian manusia, kerjakanlah amalan-amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Dan sungguh amal yang paling dicintai Allah yaitu amal yang dikerjakan secara terus menerus walaupun sedikit. Ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha.
Rasulullah SAW juga bersabda, saddidu wa qaribu wa'lamu an la yadkhula ahadakum amaluhu al-jannata wa anna habbal a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Berlaku tepatlah dalam beramal sesuai dengan syariat, dan mendekatlah, ketahuilah bahwasanya amalan seorang tidak dapat memasukkannya ke dalam surga, dan bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu dikerjakan secara terus menerus walaupun sedikit. Hadis Bukhari dari sahabat Aisyah. Kemudian Nabi juga bersabda SAW, ahabbul a'mali ila Allah azza wa jalla adwama wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu yang dikerjakan secara terus menerus walaupun sedikit. Hadis sahih dari Imam Ahmad, Muslim dan yang lainnya. Anda perhatikan di hadis ini, 3 hadis ini Nabi menganjurkan kita melakukan amal-amal soleh itu terus kontinu meskipun sedikit. Kayak antum menuntut ilmu, antum nggak bisa tiap hari, tapi bisa melakukannya seminggu 2 kali, jaga terus itu. Atau sepekan sekali 2 jam antum mengaji, jangan tinggal, terus belajar. Dan antum juga di rumah, di samping antum mengaji, nuntut ilmu kepada seorang ustadz, artinya ustadz yang mengajarkan Quran wa sunnah ala fahmi salaf, kita tahu tentang akidahnya, kita tahu tentang akhlaknya baik orang ini, kita belajar. Kemudian kita juga di rumah belajar juga. Buku-buku itu antum tamatkan, banyak buku yang manfaat antum baca, seperti tentang syarah akidah atau tentang tauhid, tentang sholat, antum baca. Di samping itu baca Quran juga continue. Buku ini antum nggak mungkin baca semuanya, antum baca 5 lembar tapi setiap hari. Al-Quran antum baca meskipun nggak sampai 1 juz, setengah juz atau seperempatnya, tapi tiap hari continue terus. Ini amal harus continue, sedikit tapi continue. Antum lakukan sholat malam. Sholat malam Nabi SAW, Nabi lakukan berapa rakaat? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Jangan tidur, jangan bengong. Dengarkan baik-baik. Nabi sholat malam itu berapa rakaat? Berapa? 11. Pernah lebih nggak Nabi? 11. Di bulan Ramadan? Di bulan lain? 11. Kata Aisyah, maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Nabi SAW tidak pernah menambah di bulan Ramadan maupun bulan lain atas 11 rakaat. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Nabi mengerjakan sholat malam 11. Berarti di bulan Ramadan Nabi tarawihnya berapa? 11. Enggak lebih dari 11. Yang kita ikut siapa? Nabi. Umar radhiyallahu mengerjakan juga berapa? 11. Itu riwayat yang sahih. Enggak ada riwayat yang mengatakan 23, enggak ada. Semuanya dhaif riwayatnya. Semuanya lemah riwayatnya. Yang sebaik-baik petunjuk kita ke Nabi, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. 11 kita lakukan. Nah, sekarang Nabi melakukan 11. Bukan berarti kita nggak boleh kalau kurang, boleh. Bahwa ada sahabat yang cuma mengerjakan witir aja. Sahabat ada yang mengerjakan witir aja, tapi terus continue. Ada yang mengerjakan sebelum tidur, ada yang di tengah malam. Nah, sekarang kita nggak bisa 11 karena mungkin berat di awal. Kita kerjakan ini tahajud 2 rakaat, witirnya 1. Boleh atau tidak? Boleh. Nah, ini dijaga terus bertahun-tahun. Jangan maksakan, saya mau karena habis 11 saya mau 11. 11 2-3 hari habis itu ditinggalkan. Capek, dianggap capek. Akhirnya nggak kerjakan lagi. Kapan lagi dikerjakan? Nanti tahun depan lagi. Ini nggak continue, ini nggak istiqomah. Yang kita melakukan amal itu terus continue. Ini 3 hadis ini menjelaskan kita harus apa? Continue, istiqomah. Termasuk apa? Termasuk juga melakukan yang wajib maupun yang sunnah. Termasuk juga kita bersedekah dan yang lainnya. Ambil yang ringan tapi terus continue. Sama seperti antum, di antara antum ada yang semangat untuk menghafal, bagus. Kadang-kadang maksakan 1 lembar sehari, akhirnya baru berapa juz berhenti, udah nggak lanjut lagi. Tapi kalau sedikit 1 ayat aja atau 2 ayat, tapi tiap hari rutin, itu insya Allah antum istiqomah rutin.
Ini yang pertama, yang dicintai Allah, artinya yang sedikit tapi terus. Yang kedua, amal-amal yang dicintai Allah adalah yang dikerjakan sesuai dengan sunnah, sederhana, mudah, dan tidak takalluf, tidak memberat-beratkan diri dalam mengerjakannya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kemudahan kepada hamba-hambanya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Rasulullah SAW bersabda, inna dina yusrun walan yushaddad dina ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Sesungguhnya agama Islam ini mudah, tidak seorang pun yang mempersulit agama melainkan ia akan dikalahkannya. Tidak mampu melakukannya, maka berlaku tepatlah dalam beramal sesuai dengan syariat, mendekatlah dan bergembiralah. Hadis sahih riwayat Bukhari, Nasai dan Baihaqi. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, yang penting dari amal-amal saleh kita wajib melakukan dengan ikhlas dan ittiba. Jadi terus menerus, seperti saya sebutkan contoh-contoh di sini, seperti sholat berjamaah laki-laki di masjid harus terus. Sholat malam, tahajud dan witir, membaca Al-Quran setiap hari, berzikir, bertobat kepada Allah, itu semua harus dilakukan dengan kontinu. Termasuk juga sholat-sholat sunat rawatib, itu kontinu, istiqomah. Dan yang paling pokok di sini saya sebutkan, kita wajib istiqomah dalam mentauhidkan Allah dan menjauhkan perbuatan syirik. Istiqomah dalam melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Istiqomah dalam ketaatan dan menjauhkan maksiat. Istiqomah dalam berpegang teguh kepada Quran dan sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Serta itu istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Kita wajib menjauhkan larangan Allah dan juga larangan Rasulnya seumur hidup kita. Antum lihat itu di halaman 54 ya. Saya buat itu supaya antum paham bahwa ini harus kita lakukan. Sebab Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta, saya ulangi lagi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah kamu kepada Allah sampai datangnya al-yakin, maksudnya al-maut, kematian. Jadi ibadah kepada Allah sampai mati. Bukan ibadah kepada Allah di saat kita senang, bukan. Atau di saat kita susah. Ibadah kepada Allah sampai kita mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yang perlu antum ingat, amal ini yang akan dinilai oleh Allah awalnya, pertengahannya, atau akhirnya. Amal ini akan dinilai oleh Allah awalnya, pertengahan, atau akhir. Akhir. Jadi orang nggak boleh berbangga, saya dulu nuntut ilmu, saya dulu hafal Quran, saya dulu hafal hadis, saya dulu ikut pengajian Syekh Fulan, saya pernah ikut daurah. Jadi memang ada dai atau thalibul ilm yang memang dia nuntut ilmunya daurah aja gitu. Sampai rumah nggak baca lagi, memang daurah aja. Kalau daurah rajin dia, namanya ustadz daurah gitu. Kalau daurah mesti datang dia. Tapi kalau nuntut ilmu nggak pernah datang, di rumah nggak pernah baca kitab gitu. Ngajar mau dia, tapi baca kitab nggak mau. Ini nggak benar yang seperti ini. Kemudian setelah itu berhenti ya. Jadi nggak bisa dalam Islam terus nuntut ilmu terus, baca terus, melakukan amal soleh terus. Penilaian itu yang Allah yang paling menentukan nanti di akhirnya. Kita ambil contoh ya. Nabi Muhammad SAW ketika berpuasa di awal Ramadan, sholat tarawih terus sampai malam 20. Begitu malam 21 Nabi masuk i'tikaf. Sebagian ulama mengatakan 20 pagi Nabi sudah masuk i'tikaf. Karena Ramadan 30 hari atau 29 hari, yang penting 10 hari terakhir ini. Karena di saat itu turunnya malam Lailatul Qadar. Maka Nabi i'tikaf 10 hari itu.
Nabi itikaf 10 hari. Karena nilainya itu yang paling akhir, bukan di awal. Ini amal Nabi. Kemudian juga yang lainnya, Nabi melakukan amal-amal soleh terus seperti itu juga. Contohnya kita Rasulullah SAW. Antum lihat, Nabi nggak pernah tinggalkan sholat tahajud sampai bengkak kakinya. Padahal Nabi sudah diampunkan dosanya yang lalu dan yang akan datang. Sahabat juga demikian. Karena apa? Karena penilaian amal itu di akhirnya. Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung dari akhirnya. Maka Nabi menyebutkan dalam satu hadis, kata Nabi, la tata'ajjabu bi amali ahadikum. Jangan kalian heran dengan amal seorang dari kamu. Kan kita bangga lihat amalnya orang. Jangan. Karena kalian tidak tahu bima yukhtamulahu, dengan apa akhirnya Allah tutup dia. Kita nggak tahu. Saya dan antum nggak tahu tentang akhir kehidupan kita. Tapi kalau kita terus istiqomah melakukan amal-amal soleh, insya Allah akhirnya husnul khotimah. Insya Allah. Karena apa? Karena akhir itu merupakan warisan dari amal terdahulu. Kata Imam Ibn Rajab di dalam kitabnya Jam'ul Muhikam, kata beliau, al-khawatimu mirathu as-sawabiq. Al-khawatimu mirathu as-sawabiq. Akhir itu merupakan warisan dari amal-amal terdahulu. Kalau sekarang kita ini rajin baca Quran, baca terjemahnya, baca tafsirnya, rajin untuk ilmu, rajin melakukan amal-amal soleh, kita rajin, dan kita nggak pernah tinggal, maka insya Allah akhirnya dia husnul khatimah. Tapi kalau dia sekarang rajin ditinggalkan, ini nggak tahu tentang akhirnya. Atau sekarang dia terus istiqomah dalam ketaatan, kemudian maksiat, ingat taubat lagi, kemudian maksiat lagi, kita nggak tahu tentang akhirnya orang ini. Makanya antum perhatikan, kalau kita bisa terus ini, insya Allah itu merupakan akhir yang terbaik buat kita. Karena apa? Akhir itu merupakan warisan dari amal-amal yang sebelumnya. Paham ini? Kita baca hadisnya. Antum lihat di halaman 56. Halaman 56. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada Allah, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nabi bersabda SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal tergantung daripada akhirnya. Kata Ibn Rajab, hadis ini sahih riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'ad. Kata Ibn Rajab begini, penutup amalan adalah warisan dari amal-amal kita terdahulu yang sudah kita kerjakan, dan semua telah tetap dalam kitab terdahulu. Maka dari itu kaum salaf dahulu sangat takut dari su'ul khatimah. Tolong dengarkan baik-baik. Tolong dengarkan. Saya bacakan ulang ya. Antum lihat halaman 56. Penutup amalan adalah warisan dari amal-amal kita terdahulu yang sudah kita kerjakan, dan semua itu telah tetap dalam kitab terdahulu. Maka dari itu kaum salaf dahulu sangat takut dari su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk. Di antara mereka ada yang gelisah jika diungkit amal-amal yang telah lalu. Jadi amal-amal dulu yang buruk, yang jelek, yang maksiat, takut diungkit. Kalau sekarang apa? Banyak orang bangga cerita. Dulu umpamanya dia biasa berbuat kesyirikan, dulu biasa berbuat bid'ah. Kemudian cerita, dulu saya ini suka bacain yang lain-lain lah, selawatan begini, maulid, tiba segala macam. Ini perbuatan-perbuatan yang bid'ah diceritakan kepada murid-muridnya. Benar atau tidak perbuatan ini? Tidak benar. Maksiat nggak boleh. Siapa aja? Apakah dia orang kafir yang baru masuk Islam, pendeta, nggak boleh cerita dia tentang jeleknya dia? Atau dia seorang pemusik, atau dia penyanyi, atau dia rentenir, atau yang lain?
Yang sudah dia taubat, tutup gitu. Jangan diceritakan lagi kepada orang lain. Nanti apa? Dia akan bangga dengan maksiatnya. Dan ternyata ada. Bukannya orang awam, seorang dai bangga dengan perbuatan bid'ahnya yang dulu. Mungkin kebanggaan itu khawatir justru akan apa? Membawa dia kepada su'ul khotimah. Ulama salaf takut disebut. Kejelekan yang dulu tutup udah. Jangan sebut lagi. Minta ampun kepada Allah. Jangan diceritakan, jangan bangga. Dan banyak cerita itu untuk apa? Untuk bahan ketawaan. Ada nggak yang begitu? Ada. Cerita masa lalunya bangga dia. Dulu saya pernah berbuat bid'ah, saya ngajak orang bid'ah segala macam. Udah selesai, tutup. Jangan cerita lagi, tutup itu. Justru kita khawatir dosa yang kita taubat itu nggak diterima oleh Allah. Takut kita. Justru kita berusaha minta kepada Allah agar kita tetap istiqomah. Makanya para ulama salaf terus berdoa, dan doa sebagaimana doa Nabi nggak pernah tinggal doanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balik tetapkan hatiku dalam agamamu. Makanya ini harus perhatikan bahwa kita amal-amal tergantung daripada akhirnya. Sebab bisa nanti seperti ada seorang ulama dari Bani Israel yang bernama Bal'am bin Ba'ura. Dia menguasai ayat, kemudian dia tergoda oleh setan, akhirnya dia sesat, dan akhir kehidupannya juga jelek. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 175, nanti anda bisa baca itu di halaman 57-58. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, sekarang saya akan bawakan terakhir yang berkaitan dengan supaya kita bisa istiqomah. Bagaimana supaya kita bisa istiqomah ini? Karena kita pengen kita ini istiqomah di jalan yang hak. Terus antum sebagai penuntut ilmu terus melakukan amal soleh terus. Para dai, para ustadz juga terus istiqomah di atas dakwahnya. Artinya dakwahnya terus di atas Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Jangan menyimpang, jangan. Terus istiqomah. Bab yang membuat orang itu menyimpang ya kebanyakan apa? Dari syahwat dan syubuhat. Syahwat, kecintaan dia kepada dunia, kecintaan dia kepada kedudukan, jabatan, uang, harta, perhiasan dunia dan yang lainnya. Makanya antum hati-hati nih, jangan sampai kita menyimpang nih. Makanya ketika Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa istiqomah itu harus dilakukan untuk Allah, dengan Allah, dan berada di atas perintah Allah. Antum istiqomah itu tidak akan terwujud kecuali hanya untuk Allah, dengan Allah, dan berada di atas perintah Allah. Antum lihat halaman 69. Halaman 69. Jadi istiqomah tidak akan kecuali dengan hanya untuk Allah, dengan Allah, dan berada di atas perintah Allah. Hanya untuk Allah maksudnya ikhlas. Jadi seorang penuntut ilmu dia harus ikhlas, seorang dai juga harus ikhlas dalam dakwahnya. Harus karena Allah, bukan karena dunia. Bukan karena ingin mengumpulkan harta dia dakwah, bukan. Bukan ingin mendapatkan uang, bukan. Atau dakwah ingin dapat kedudukan atau jabatan, bukan. Sebab Allah menyebutkannya dalam Al-Quran tentang ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina laudin. Dan tidaklah mereka diperintah untuk beribadah kepada Allah melainkan dengan ikhlas. Tidak, mereka diperintah untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dan juga dalam dakwah Allah menyebutkan qul hadi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dalam surah Yusuf ayat 8. Katakanlah ini jalanku, ini caraku, ini mengajak manusia ke jalan Allah.
dengan dasar ilmu dan keyakinan aku dan orang-orang mengikuti aku. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Kalimat ad'u ila Allah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, at-tanbih alal ikhlas, mengajak manusia dengan ikhlas. Jadi dakwah itu mengajak manusia ke jalan Allah. Ad'u ila Allah, mengajak manusia. Antum nanti lihat itu surah ke-12 surah Yusuf ayat 108, dicatat. Jangan bengong, dicatat. Gitu. Nanti lihat di rumah. Dibaca ulang tuh di rumah. Jadi mengajak manusia ke jalan Allah, bukan mengajak manusia kepada golongan atau kepada pribadi kita supaya orang-orang fanatik kepada kita. Nggak boleh. Supaya orang dia ikut apa katanya, nggak boleh. Nggak boleh juga mengajak manusia kepada kelompok atau kepada ormas. Nggak boleh. Dakwah ila Allah, bukan kepada ormas, bukan kepada partai. Mengajak manusia ke jalan Allah. Perhatikan itu. Dakwah ila Allah. Allah selalu menyebutkan kalimat dakwah dengan kalimat ila Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ud'u ila sabili rabbika. Semua kalimatnya ke jalan Allah, bukan kepada kelompok, bukan. Ini dakwah yang benar, yang orang nanti akan bisa istiqomah di jalan ini. Jadi kita lakukan karena Allah. Kemudian dengan Allah maksudnya senantiasa minta tolong kepada Allah, karena kita akan mungkin bisa melaksanakan istiqomah kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Karena kita nggak akan mungkin bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan benar kecuali dengan pertolongan Allah. Antum bisa duduk di tempat ini, Allah yang tolong. Dan saya bisa menyampaikan ilmu, Allah yang tolong. Nggak akan mungkin kita bisa kalau Allah nggak akan tolong. Dan kita bisa istiqomah dan lurus dengan pertolongan Allah. Maka Nabi bersabda SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu, kemudian minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Nggak boleh lemah, nggak boleh malas. Kemudian asas perintah Allah yaitu istiqomah di atas manhaj yang benar, yang lurus. Jadi nggak boleh di atas manhaj yang menyimpang, di atas kelompok-kelompok, nggak boleh. Kita di atas jalan yang lurus. Ajaran Quran dan Sunnah ala fahmi salaf ini lurus. Dakwah ini nggak pakai label apa-apa, nggak ada. Nggak ada labelnya. Nggak ada pemimpinnya dakwah ini. Pemimpinnya siapa? Rasulullah SAW. Udah, kita ikut jalan itu. Jangan bikin lagi kelompok-kelompok, jangan. Jangan lagi bikin aturan-aturan yang akan membuat manusia menyimpang dari jalan Allah. Dan yang harus perhatikan bagi manusia bahwa dalam jalan ini mesti ada penghalang. Penghalang istiqomah itulah syubhat dan juga syahwat. Itu di halaman 75. Syahwat dan syubhat. Makanya antum hati-hati itu. Syubhat. Sekarang kita masuk poin yang ke-9. Wasilah atau cara supaya kita bisa teguh dan tegar di atas istiqomah. Jadi berbagai wasilah atau cara agar kita tetap teguh dan tegar di atas istiqomah. Bab yang ke-9. Agar kita tetap teguh di atas istiqomah, maka seorang harus melakukan hal berikut ini. Yang pertama, taubat nasuha. Taubat nasuha adalah taubat yang ikhlas, taubat yang jujur, taubat yang benar, taubat yang tidak mengulangi lagi perbuatan dosa. Itu namanya taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuh, taubat yang ikhlas, taubat yang jujur, taubat yang benar. Yang kedua, senantiasa mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Ini terus ini harus diingat. Mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Karena nggak bisa orang hanya mentauhidkan Allah saja tanpa menjauhkan syirik, nggak bisa. Dalam dakwah juga demikian, mengajak manusia kepada tauhid, kemudian apa?
melarang manusia dari syirik. Nggak bisa orang mengatakan jangan menyinggung-nyinggung perbuatan orang. Kita nggak nyinggung perbuatan orang sama sekali, tidak. Kita menjelaskan seperti orang-orang yang datang ke kubur-kubur wali atau kiai atau syekh yang dianggap keramat oleh mereka. Mereka datang ke sana, umumnya mereka minta supaya apa? Dimudahkan urusan, dihilangkan penyakit, supaya enteng jodoh, supaya tetap jabatannya, atau yang lain. Ini perbuatan syirik atau bukan? Syirik. Harus kita sebutkan, ingatkan umat. Ada sebagian orang, lu jangan nyinggung-nyinggung untuk perbuatan itu. Loh, kita nggak pernah nyinggung orang. Ini dakwah, harus kita jelaskan karena kita sayang kepada umat. Perhatikan itu, bahwa kita menjelaskan tentang syirik dan bahaya syirik karena kita sayang kepada umat. Sebab kalau mereka jatuh ke dalam syirik, ini mereka jatuh kepada perbuatan dosa besar yang paling besar, yang nggak akan diampuni oleh Allah, yang Allah haramkan bagi dia sorga, tempatin neraka. Justru kita sayang. Karena apa? Orang-orang ziarah kubur wali dan wali tertentu atau kiai tertentu atau habib tertentu mesti ada tujuan. Nggak mungkin tidak. Kalau ziarah kubur, di mana aja ziarah kubur boleh. Kubur kaum muslimin, mengucapkan salam, mendoakan mereka agar kita ingat kepada apa? Kematian. Itu aja. Tapi ketika mereka ziarah ke kubur tentu mesti ada maksud, ada tujuan. Supaya apa? Supaya dimudahkan urusannya. Supaya apa? Supaya diampunkan dosanya dan yang lainnya. Bahkan ada, saya pernah ditunjukkan oleh satu orang, satu video, ada seorang ustadz, nggak tahu ustadz atau habib, dia mengatakan ini kuburan ini di zamannya orang ini diampunkan semua dosanya orang itu. Bayangkan. Makanya dengan kita mengadakan acara di kuburan ini akan diampunkan dosa kita. Ini kan kebohongan. Ini kadzab ini. Ini pendusta. Nggak ada orang diampunkan semua dosanya seperti itu. Di zaman siapa? Ustadz ini atau syekh ini yang dikuburkan. Karena menipu umat, mengajak orang untuk menyembah kubur itu. Dia aja belum tentu diampuni dosanya yang dikubur itu. Kita nggak tahu bagaimana amalnya dia. Dan orang datang ke sana, apakah si mayit dengar atau tidak? Tidak dengar. Kata Allah, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Kata Allah di dalam surah Fatir, kata Allah, seandainya kalian berdoa kepada mereka, mereka enggak mendengar doa kalian. Kalau mereka mendengar, nggak akan bisa menjawab, dan mereka akan mengingkari ibadah kalian nanti pada hari kiamat. Ini Allah mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal nggak bisa mendengar. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Di surah Fatir ayat 22. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Kalian nggak akan bisa mendengar orang-orang yang di kubur itu. Tapi orang berbondong-bondong jutaan yang datang ini ke kubur, ini syirik, perbuatan syirik. Ini justru yang akan mendatangkan petaka, musibah, bala dari Allah kepada bangsa ini. Kalau kita nggak ingatkan, justru kita ingatkan supaya kita selamat dunia akhirat. Kenapa? Ajak mereka iman, ajak mereka bertakwa. Kalau syirik dan dibiarkan kesyirikan dengan berbagai macam alasan, ini nenek moyang, ini kebiasaan atau tradisi, justru Allah akan turunkan azabnya kepada bangsa ini. Justru kita mengingatkan supaya apa? Supaya selamat kaum muslimin ini dari azab Allah. Karena syirik, meskipun mereka namakan apa aja, tetap perbuatan itu perbuatan syirik. Maka ini harus terus kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Dakwah juga seperti ini. Kita seorang dai, dakwah ini harus terus di atas tauhid, melarang orang perbuatan syirik. Jangan menyimpang. Jangan karena banyaknya orang yang menantang atau membenci atau mencela atau menuduh, kemudian kita surut. Jangan, terus jalan dakwah. Tantangan pasti akan ada, pasti. Gitu. Jangan kemudian, waduh, kalau tauhid terus nanti masyarakat gimana? Akhirnya apa? Ya sudah, dakwah tematik aja dah. Yang enak tentang apa? Yang orang senang semuanya, cinta. Ya rusak. Kalau membahas tentang cinta kepada Allah bagus. Sebab ada namanya syirik, syirkul mahabbah, syirik kecintaan yang dipalingkan kepada selain Allah. Itu bagus, tapi ini kan enggak, pembahasan enggak ke situ. Makanya harus
dakwah tauhid harus terus. Kalau kita mau istiqomah, kita harus mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Yang ketiga, berusaha untuk selalu konsekuen dan konsisten dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ibadah kepada Allah itu terus menerus. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Termasuk yang wajib atau yang sunnah aja. Masuk yang wajib dan sunnah. Termasuk sholat malam. Tadi di awal saya sebutkan, ada seorang sahabat yang tadinya rajin sholat malam, kemudian ditinggalkan. Kata Nabi, ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti fulan, tadinya rajin sholat malam, rajin sholat tahajud, kemudian ditinggalkan sholat tahajud. Ini celaan dari Nabi, celaan ini. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Makanya dalam ketaatan terus. Kemudian selanjutnya, yang ketujuh, nanti yang keempat, lima, enam, nanti Anda bisa baca sendiri, yaitu ikhlas dalam beramal, mutaba'ah. Yang kedelapan, berpegang teguh kepada sunnah, menjauhkan bid'ah. Ini penting nih. Orang, perhatikan, tolong dengarkan semuanya. Orang tidak akan bisa teguh di atas manhaj salaf ini kecuali dengan menjauhkan semua perbuatan bid'ah. Perhatikan itu, antum ingat itu. Seorang nggak akan bisa istiqomah di atas manhaj salaf kecuali dengan menjauhkan perbuatan bid'ah. Dasarnya apa? Dalilnya apa? Hadis Nabi. Kata Nabi SAW, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kata Nabi, hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Pegang erat-erat dan gigit dalam kalian. Kemudian jauhkan diri kalian dari setiap perkara yang baru dalam agama. Karena setiap yang baru agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Artinya seorang nggak akan bisa lurus di atas manhaj yang hak kecuali dengan menjauhkan perbuatan bid'ah. Paham nggak sampai sini? Paham? Seorang nggak akan bisa berada di atas Quran wa sunnah fahmi salaf kecuali dengan menjauhkan perbuatan apa? Bid'ah. Harus jauhkan. Dan bid'ah itu dicintai oleh siapa? Oleh iblis. Dan bid'ah ini lebih berbahaya dari perbuatan maksiat. Tinggalkan. Makanya saya sebutkan di sini untuk bisa istiqomah, tinggalkan bid'ah. Jangan ikut hal-hal yang baru dalam agama ini. Jangan berubah kita, jangan. Kadang-kadang orang ingin mengadakan pertemuan, perkumpulan, atau mengundang kita untuk menjadi satu. Nggak bisa. Nggak bisa kita gabung dengan orang-orang hizbiyin, nggak bisa. Dengan orang-orang hawkiyin nggak bisa bergabung, nggak bisa. Maka kalau bergabung, mampu nggak kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar? Mampu atau tidak? Harus mampu. Kalau nggak mampu, harus keluar. Karena di sana banyak dikerjakan perbuatan apa? Syirik dan bid'ah, pelanggaran agama banyak dilakukan. Amar ma'ruf tegak, istiqomah di atas amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi harus perhatikan tuh. Yang kesembilan, menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah di masjid bagi laki-laki. Adapun untuk wanita, dia jaga 5 waktu di rumahnya. Kemudian berani dalam melakukan amar ma'ruf munkar sesuai dengan syariat Islam. Yang ke-11, senantiasa menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Yang ke-12, takut kepada Allah. Nah, ini penting ini. Takut. Tadi sudah saya sebutkan bahwa kita nuntut ilmu agar kita apa? Takut kepada Allah. Ini penting dalam kita belajar. Ingat bahwa nuntut ilmu ini bagaimana supaya kita takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, takut kepada siksa Allah, takut amal kita ini nggak diterima oleh Allah, takut. Kemudian yang ke-13, mencari teman yang soleh, baik dalam agama dan akhlaknya. Kemudian yang ke-14, menjaga hati, lisan, anggota badan dari hal yang diharamkan. Yang ke-15, mengetahui langkah-langkah syaitan dalam menyesatkan manusia. Untuk melihat ya, setan selalu menyesatkan manusia. Setan itu teman atau musuh? Musuh. Dalilnya mana? Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Setan itu kata Allah musuh bagi kamu, jadikan dia sebagai musuh. Setan mengajak manusia menyembah kepada selain Allah.
Setan mengajak manusia untuk berbuat bid'ah. Setan mengajak manusia untuk berbuat maksiat. Maka antum perhatikan, ketika Nabi Ibrahim mendakwakan bapaknya dan kaumnya, sehari apa 2 hari? Bertahun-tahun Nabi Ibrahim mendakwakan bapaknya agar menyembah Allah, bertahun-tahun. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim mengatakan, karena udah terus bapaknya menyembah patung, ya abati la ta'budis syaitan, wahai bapakku jangan engkau sembah syaitan. Makanya sembah patung. Karena apa? Setan itu yang mengajak manusia untuk menyembah kepada selain Allah. Makanya antum perhatikan itu. Antum lihat di surah Maryam, antum lihat juga nanti di surah Yasin. Allah menyebutkan yang dengan menyembah apa? Syaitan. Ini banyak manusia yang menyembah syaitan. Jangan ikuti langkah setan. Maksiat, setan. Bid'ah, setan yang mengajak untuk berbuat bid'ah. Yang ke-16, senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah agar diteguhkan di atas sunnah. Yang ke-17, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhkan perkara dosa dan maksiat, dan sabar dalam menghadapi cobaan, ujian dan musibah. 3 sabar ini. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhkan dosa dan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan, ujian dan musibah. Harus sabar. Itu nanti kita bisa istiqomah. Nah, ini antum hafalkan doa-doanya. Di antara doa yang sudah antum hafal, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sungguhnya aku minta kepada Engkau petunjuk, ketakwaan, terpelihara diri dan kecukupan. Hadis sahih riwayat Muslim, Tirmidzi dan lainnya. Juga doa Nabi, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Kemudian ada doa juga yang panjang, antum baca nanti, Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ta'atik. Kemudian Allahumma nas'aluka tsabat fil amr. Nanti antum hafalkan ini. Ya, sampai di sini dulu tentang kajian kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Mungkin banyak pertanyaan yang bisa saya jawab, yang tidak wallahu a'lam bissawab. Dan antum hafalkan doanya ini. Doanya dan kiat-kiat supaya istiqomah antum baca lagi, antum baca ulang, dan antum jangan tinggalkan doa ya muqallibal qulub, bisa antum baca di saat antum sujud. Baik sujud rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga atau rakaat keempat. Dalam sujud setelah kita baca subhanarabbil a'la terus, kemudian kita baca ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Baca itu. Setiap salat antum baca. Karena ini yang paling sering dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Hati manusia di atas dipegang oleh jari jemari Allah, yang Allah membalikkan menurut apa yang Allah kehendaki. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah waktunya zuhur, kita siap-siap karena orangnya banyak, wudunya antri. Secukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat, dan kalau ada kekurangan dari saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa kita pahami dengan benar dan kita amalkan, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh taufik hidayah di atas Islam dan sunnah, dan diberikan istiqamah. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.